Selamat petang saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita, mari bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita datang dan berdoa bersama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami boleh rasakan Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Sampai hari ini kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, setiap didikan-Mu Tuhan, setiap apapun yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan dengan sepenuh hati. Dan biarlah pada petang malam hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau Tuhan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan, yang membuat kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang melawat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah ibadah ini berasal daripada Engkau dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus yang terus ada dalam hidup kami Tuhan, beracara, bekerja di tempat ini Tuhan, yang memulihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya, katakan. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu,
secara pribadi bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Ya Yesus, ini umat-Mu Tuhan, ini umat-Mu Tuhan, yang menghadap tahta kasih karunia-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu
terima segala pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Dan biarlah umat-Mu yang ada di tempat ini mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru daripada Engkau. Yang siap bersukacita katakan bersama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat malam Bapak Otniel Lemoa dan Ibu juga Bapak Gembala dan semuanya. Mari berikan sukacita dalam nama Tuhan. Amin. Siap bersukacita? Haleluya. Dari pemenang.
saut-sautan ya. Amin. Ya lebih dari pemenang, katakan, aku lebih dari pemenang. Amin. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Mari berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Amin. Yakin? Kayaknya belum yakin ini. Wah, shalom. Ya, kita percaya kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Ya, minimal imannya nyampe gitu loh ya saudara. Kita percaya bukan karena kuat dan gagah kita kok, karena Tuhan Yesus. Amin. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Mari kita mau menari buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari menari buat Tuhan. Amin. Yes, we have such a sweet God. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sekali lagi kita mau menari, kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Jemaat angkat suaramu, katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, Dia yang menemukan. Yes Lord. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu
Tuhan yang sungguh baik. Amin. Mari katakan. Ku naikkan syukurku. Say once more. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Yes, you are so good to me, Lord. Mari katakan. Tuhan. Yes. He's so sweet. Amin. Kita punya Allah yang sangat manis. Amin. Bahkan di dalam hidup kita, Dia Allah yang sangat setia. Amin, saudara. Bahkan kebaikannya itu melampaui segala akal pikiran kita. Sampai di Mazmur Daud pun berkata, bahkan ketika aku berhenti, Dia tetap bersama-sama dengan aku. Amin. Dia Allah yang setia. Bahkan ketika kita kehilangan kesetiaan kita yang mula-mula, Dia tetap Allah yang setia. Dan itu yang akan menarik kita. Dia yang menemukan kita. Cintanya itu menemukan kita. Amin. Dan itu yang membuat kita tidak akan pernah bisa lepas. Bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena cintanya itu membelenggu kita. Amin. Mari kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Dan satu lagu ini kita mau katakan, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will see all the goodness of God. Mari kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Katakan, Engkau Tuhan, kasih-Mu tak pernah gagal. Seluruh hidupku ada di tangan-Mu. Saat ku terbangun sampai ku terbaring, ku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Katakan kesetiaan. Kesetiaan-Mu di hidupku.
firman-Mu. Firman-Mu lewati api dalam kegelapan, Kau yang selalu dekat. Engkaulah Bapa-Ku dan Kaulah Tuhanku. Ku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Kebaikan-Mu di hidupku. Kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Kesetiaan-Mu di hidupku. Kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari katakan. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Segenap hidupku aku berserah, ku berikan semuanya. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Mari sekali lagi kita kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Segenap hidupku aku berserah, ku berikan semuanya. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Kebahagiaan-Mu di hidupku. Katakan. Kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. All the time, berbahasa Inggris yang katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Mari saya nyanyikan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan. Yes, all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan luar biasa dari hari ke sehari. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kalau kami hidup sampai hari ini, kami sadar Tuhan mau supaya hidup kami
bekerja menghasilkan buah supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berikan roh wahyu dan hikmat buat kami hari ini supaya kami mengerti dan menerima firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami jadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman Allah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore, shalom. Kita ketemu lagi ya. Selamat tahun baru bagi kita semua ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya akan sharing tentang fokus kepada tujuan hidup ya. Nah, biasanya kalau saya khotbah masih bulan-bulan Januari itu biasanya lebih banyak nanti ini PR buat saudara ya. Nah, apakah sudah bisa dibuka PowerPoint saya? Fokus kepada tujuan hidup, mari kita baca dulu Efesus 1 ayat yang ke-11. Efesus 1 ayat yang ke-11. Surat Efesus adalah surat yang luar biasa Bapak Ibu, kalau bisa kita belajar ya. Efesus 1 ayat yang ke-11. PowerPoint-nya aja. Ya. Ya, mari kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat yang ke-11. Kalau sudah mendapatkannya, sudah bisa lihat di depan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ambil di dalam terjemahan lain dalam versi bahasa Inggris. Ini bahasa Inggrisnya, tapi saya langsung saja kepada arti bahasa Indonesianya, kira-kira gitu ya. Ya, saya enggak pintar bahasa Inggris, ini Om Google yang terjemahin ya. Nah, terjemahannya tuh kira-kira begini. Di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Nah, ini yang saya garis bawahi, ini bagian yang penting. Alkitab berkata, di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita. Makanya saudara, kalau kita baca surat Efesus itu menjelaskan siapa hidup kita di dalam Kristus. Apa luar biasanya kita di dalam Kristus. Pokoknya luar biasa deh. Nah, makanya kalau sudah bisa baca surat Efesus itu luar biasa. Saya ulangi, di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Nah, terus berikutnya berkata begini, jauh sebelum kita pertama kali mendengar tentang Kristus dan membangkitkan harapan kita, Dia telah memperhatikan kita, perhatikan kata berikutnya, telah merancang kita untuk kehidupan yang mulia. Amin. Lihat bagaimana Alkitab berkata tentang hidup saya dan saudara. Telah merancang kita untuk kehidupan yang mulia. Bagian dari tujuan keseluruhan yang Dia kerjakan di dalam segala hal dan semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata Allah itu telah memperhatikan kita, telah merancang kita untuk kehidupan yang mulia. Amin. Tuhan itu tidak mau hidup saya dan saudara itu ecek-ecek gitu kira-kira loh. Karena Alkitab berkata Tuhan sudah merancang untuk kehidupan kita, kehidupan yang mulia. Nah, waktu saya bikin saudara khotbah ini, karena saya akan bicara tujuan, saya kira-kira nanya dulu sama Om Google. Ya, Om Google kira-kira kenapa sih kok tujuan hidup itu penting? Ya, nah ini jawabannya Om Google. Saya baca dulu, saudara. Nah, Om Google bilang gini, saudara. Kalau saudara punya tujuan hidup, hidupmu akan lebih sehat dan lebih bahagia. Jadi kalau saudara tidak punya tujuan hidup, nah, tidak sehat, tidak lebih bahagia. Tapi dia juga berkata begini, jika kita memiliki tujuan hidup,
kita dapat menjalani hidup kita secara lebih teratur. Nah, saya berdoa supaya saudara tahun ini hidupmu teratur. Karena kalau nggak teratur repot jadi anak Tuhan. Individu dengan tujuan hidup yang jelas dapat menghasilkan lebih banyak uang dibanding individu yang merasa bahwa pekerjaan mereka tidak memiliki makna tertentu yang jelas. Nah, banyak orang saudara tidak punya tujuan hidup yang jelas. Nah, tadi pagi saya bikin bahan khotbah lainnya yang berkaitan dengan ini, ya. Bahwa gini saudara, orang kadang-kadang prinsip hidupnya itu ngikutin dunia. Ya contoh yang ngikutin dunia. Oh, hidup manusia itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Gitu kan ya. Nah kadang-kadang kita ini lebih banyak contoh dunia. Pendapat dunia. Apa kata dunia? Padahal Alkitab tadi berkata Tuhan merancang hidup kita. Suatu kehidupan yang mulia. Nah tentu saudara banyak hal metafora hidup manusia menurut Alkitab. Harusnya begini loh, saya dan saudara harus lebih ikut apa kata Alkitab dibanding apa kata dunia. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa sih penting sekali lagi tujuan hidup? Nah secara rohani Bapak Ibu, kira-kira begini, ada 6 hal ya kita perhatikan. Kenapa tujuan hidup bagi saya dan saudara ini penting? Nah secara rohani pertama ya pentingnya adalah menjelaskan arti hidupmu dari Tuhan. Kira-kira Tuhan itu punya tujuan apa sih buat hidup kita? Nah yang paling repot itu kalau kita anak Tuhan tidak pernah mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan tujuan yang lain yang kita kerjakan. Yang paling repot itu nanti kan kita gini loh, endingnya hidup kita ini ya. Minggu kemarin saya baru khotbah di jemaat. Nanti kita itu akan berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Kira-kira Tuhan tanya nanti, hidup kita ini ditanya nanti sama Tuhan. Nah dengan kita paham tujuan hidup menurut Alkitab, itu akan pertama menjelaskan arti hidupmu di dalam Tuhan. Yang kedua itu akan menolong gini, menyederhanakan hidupmu. Tidak rumit hidup manusia ini sebetulnya. Yang ketiga, hidup Anda dan hidup saya ini akan fokus. Nah, saya cuma fokus kepada nanti ada 5 tujuan saudara. Fokus aja kepada itu. Supaya ending hidup kita ini bahagia. Nah, dengan kita mengerti tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kelima, akan membuat hidup kita lebih termotivasi lagi. Lebih bergairah lagi di dalam Tuhan. Tapi yang nomor 6 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus saya dan saudara terus pikirkan. Mempersiapkan kita untuk memasuki kekekalan hidup kita. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, ini cuma latihan. Alkitab bilang hidup manusia itu kalau enggak 70 tahun, 80 tahun. Saya nih waktu masuk tahun baru ya. Tengah malam tuh, udah masuk tanggal 1. Saya cuma merenung gini, Tuhan, tahun ini umur saya itu 57 tahun. Ya. Kalau Alkitab bilang 70 atau 80, saya ambil saja start pertama 70 tahun. Berarti hidup saya ini tinggal 13 tahun lagi. Mau ngapain 13 tahun ini? Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara mesti memikirkan kehidupan kita ini. Karena yang keenam di sini dikatakan pentingnya secara rohani kita paham tujuan hidup kita adalah mempersiapkan hidup kita untuk memasuki kekekalan hidup kita masing-masing. Nah di dunia ini sementara Bapak, semua akan kita tinggalkan. Bahkan percayalah lah, sehebat-hebatnya saudara, begitu dikubur ya orang udah lupa semua dah. Tidak ada yang ingat lagi ya. Bahkan apa yang ditinggalkan itu kalau gak hati-hati jadi bikin ribut saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya penting sekali saudara kita mengerti tujuan hidup dari Tuhan. Nah ada 5 tujuan hidup dari Tuhan ya. Nah mari kita lihat yang pertama. Yang pertama ini gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara dan saya ini
diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Itu saya ilustrasikan gini. Coba waktu ada mempelai baru ya. Nah, begitu udah baru menikah ya. Kan orang kasih ucapan selamat lain sebagainya. Ada yang suka ngomong, cepat dapat momongan ya. Nah, kira-kira begitu 10 bulan dari pernikahan terus punya anak. Keluarga baru ini seneng gak? Seneng gak kira-kira? Seneng ya? Nah, saya dulu waktu menikah memang berdoa sama Tuhan. Tuhan 3 tahun saya gak punya anak. Jadi gak KB, gak apa. Nah setelah 3 tahun baru Tuhan kasih anak. Karena sesuai dengan doanya. Waktu punya anak pertama itu senangnya bukan main. Ya. Jadi saya simpulkan gitu secara manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak ini mendatangkan kesenangan buat orang tuanya. Nah, saya dan saudara ini diciptakan oleh Tuhan. Tujuan yang pertama adalah gini, supaya saya dan saudara ini hidup menyenangkan Tuhan. Kira-kira gitu. Jangan dibalik saudara. Jangan Tuhan itu kita gunakan untuk kesenangan kita. Bukan. Saya dan saudara ini hidup untuk kesenangan Tuhan. Nah saudara begini kira-kira. Ayo yang pertama ini kita mulai merenung gini. Apa sih yang kira-kira membuat Tuhan waktu lihat saya, lihat kita semua ini Tuhan jadi tersenyum. Kira-kira. Kalau Tuhan tersenyum artinya Tuhan senang. Ya, nah kalau saudara membaca di Alkitab Bilangan 6 ayat 25. Bilangan 6 ayat 25 ini biasanya dipakai doa berkat imam. Ya, kadang-kadang tidak banyak di gereja karismatik yang di akhir ibadah menaikkan doa imam ini jarang. Ya, nah doanya Bilangan 6 ayat 25 kira-kira berkata begini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tapi kalau sudah membaca dalam versi bahasa Inggris ya ditulis begini. Kiranya Tuhan tersenyum atasmu. Nah, mari kita renungkan sejenak. Apa ya yang membuat kira-kira Tuhan waktu lihat saya ini Tuhan itu tersenyum. Nah, contohnya ya. Tuhan itu akan tersenyum melihat kehidupanmu kalau kamu dan saya taat melakukan firman. Ketika saya melakukan firman, percayalah Tuhan tersenyum melihat saya. Nah, saya itu di rumah masih ada anak laki kelas 2 SMP. Nah, sama mamanya sama istri saya itu suka diajar. Harus nyapu dan lain sebagainya, harus cuci piring ya. Meskipun sambil cuci piring kan orang masih ngedumel ya, namanya anak cowok ya. Tapi kita latih gitu maksudnya. Nah, beberapa waktu yang lalu dia lagi cuci piring gitu siang karena kebetulan berapa minggu lalu kan belum masuk sekolah, baru agak aktif itu kan tanggal 17 Januari gitu ya. Nah, begitu dia lagi cuci piring, saya deketin ya, sambil saya tepuin tangannya. Ini anak cowok good, saya bilang gitu. Nah, papanya seneng karena dia taat. Demikian juga Tuhan, saudara. Saya percaya waktu Tuhan melihat hidup kita, mentaati firman-Nya, Tuhan itu akan tersenyum melihat kita. Kenapa? Tidak cuman Tuhan itu senang ngelihat anaknya taat firman-Nya, Tuhan tahu bahwa anaknya ini akan berhasil kalau mentaati firman-Nya. Nah kadang-kadang saudara, hidup kita ini coba kita renungkan ya. Mulai saudara nanti pulang, coba dipikir, direnungkan apa yang kira-kira dalam hidup saya ini yang bisa membuat Tuhan tersenyum melihat kita. Nah, kalau kita bisa melakukan kayak begitu, percayalah tidak ada anak Tuhan yang aneh-aneh. Pasti anak Tuhan itu baik semua. Ketika itu loh, firman yang dia dengar diikuti, jadi pelaku firman. Nah, tidak cuma hasilnya buat kita, tapi Tuhan itu senang melihat kehidupan kita. Nah, ini tujuan pertama. Kenapa Tuhan ciptakan saya dan saudara. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 6. Wah itu ngeri. Alkitab bilang begini, hati Tuhan itu pilu lihat ciptaannya. Karena ciptaan ini berbuat jahat.
hidup sekemauannya diri sendiri. Tidak pernah nurut Tuhan. Saking jengkelnya Tuhan. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 6, dihabisin semua sama Tuhan. Dikirim air bah, dihabisin semua. Karena hati Tuhan nih. Pilu melihat umat ciptaannya. Memang saudara, di akhir zaman Tuhan berjanji. Tuhan tidak akan kirim lagi air bah seperti waktu itu. Tetapi saudara, prinsip Alkitab selalu sama bahwa ketika hidup kita tidak menyenangkan Tuhan. Kita mungkin jauh hatinya bergeser, hatinya berbalik kepada Tuhan. Berbalik tidak dekat sama Tuhan. Pasti ada akibat-akibat yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita ingat ya. Saya dan saudara yang diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Nah saya ingat satu ayat. Matius 7 ayat 11 coba. Matius 7 ayat 11 bisa dibukain di komputer. Sebelum balik, Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Nah saudara kadang-kadang gini loh, sebelum kita baca ya Matius 7 ayat 11. Kadang kalau kita berdoa ini kadang-kadang kan kita minta sesuai keinginan hati kita. Tapi saudara mesti paham, cara Tuhan menjawab doa kita itu beda. Nah Matius 7 ayat 11 berkata begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Alkitab berkata begini berikutnya. Ia akan memberikan yang baik. Ingat Tuhan bilang. Tuhan akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak disebut begini loh. Tuhan akan memberikan kepada yang diminta apa saja oleh anak-anaknya. Tidak. Alkitab bilang begini. Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik. Kira-kira yang baik menurut siapa? Menurut Tuhan, bukan menurut kita. Karena Tuhan jauh lebih sadar keadaan kita, lebih tahu keadaan kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita sadar betapa cintanya Tuhan kepada kita. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu cuma memberikan yang baik kepada kita. Tidak memberikan menurut apa yang hatimu mau. Tapi Tuhan itu selalu memberikan apa yang baik di pemandangan Tuhan sendiri. Percayalah kalau di pemandangan Tuhan itu baik, pasti baik juga buat kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian saya sebut begini. Belajarlah hidup kita nih selalu connect sama sorga. Connecting. Salah satu caranya gini. Tiap hari tiap pagi doain doa Bapa kami. Supaya kita diingatkan terus. Karena doa Bapa kami berkata begini di antaranya. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Kalau bumi jadi seperti di sorga ini saya bilang connecting. Kalau sorga dan bumi ini sudah ada hubungan yang baik. Semua hal-hal yang baik dari sorga itu akan Tuhan turunkan di muka bumi. Dan percayalah apa yang baik menurut Tuhan. Itu baik juga harusnya buat saya dan saudara. Nah ingat yang pertama, saya dan saudara diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Ayo mulai dari sekarang, buatlah Tuhan tersenyum. Ya, jangan buat Tuhan jengkel. Kira-kira ginilah tesnya. Kalau kira-kira gembalamu ngelihat kamu jengkel, kira-kira Tuhan jengkel juga enggak? Hah? Karena Alkitab tuh bilang begini, kamu enggak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan tidak bisa kita kasih. Jadi ukurannya itu mulai gini loh, bagaimana satu dengan yang lain, saling menyenangkan enggak? Nah sebelum kita menyenangkan Tuhan, mulai belajar menyenangkan orang yang bisa melihat kita. Alkitab berkata kita ini surat yang terbuka, yang dibaca, yang dilihat oleh semua orang. Kemarin saya baru rapat di Pati dengan gereja-gereja karena saya itu sebagai ketua Bamak di Kabupaten Pati, saya ngomong kira-kira wajah kekristenan ini baik atau tidak baik? Minimal. Di Kabupaten Pati, bagaimana kira-kira pendapat orang mengenai kekristenan?
Bukankah tanpa sadar hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, wajah kekristenan itu saya sebut buram, tidak jelas, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan lihat di tujuan berikutnya. Jadi ingat sekali lagi, yang pertama, Tuhan berikan tujuan buat kehidupan kita. Yang pertama, saya dan saudara diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Yang kedua, balikin lagi PowerPoint-nya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita ini dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Ya. Nah, kalau sudah belajar keluarga itu kan karena begini, sedarah. Nah, kalau secara jasmani saya dan saudara kita semua ini tidak sedarah. Tapi kita sudah disatukan oleh darah Yesus. Kita sedarah karena darah Yesus. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata begini, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, nah anak itu berarti ada hubungan keluarga. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, kalau saudara memperhatikan di Alkitab, Tuhan itu menghendaki sebuah keluarga. Dimulai dari Kejadian, Tuhan desain keluarga itu secara luar biasa. Nah, saudara kalaupun membaca sampai ke Perjanjian Baru, gereja itu juga manifestasinya itu keluarga. Sangat sedih sebetulnya saudara, kalau gereja tidak dimanifestasikan dalam bentuk keluarga. Tapi banyak yang kita lihat, gereja manifestasinya seperti perusahaan. Saudara, Alkitab berkata, gereja itu keluarga. Itu sebabnya saudara, saya dan saudara ini diciptakan menjadi bagian dari Allah. Nah saudara, kalau kita baca sekali kisah-kisah Alkitab, Tuhan itu sebenarnya rindu membangun keluarga. Keluarga yang seperti apa? Keluarga yang bisa mengasihi Tuhan. Keluarga yang bisa menghormati Tuhan. Dan saudara, endingnya nanti ke depan, ketika kita menjadi keluarga, Alkitab berkata kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Sebagai keluarganya Tuhan. Nanti di masa depan, Alkitab berkata kita akan memerintah bersama dengan Bapa kita. Itu tujuan Tuhan. Nah, kalau kita sadar, saudara, kita ini keluarga, ya, maka gini, saudara, harus diupayakan, ya. Setiap kita ini sungguh-sungguh terikat. Hari Selasa kemarin, saya baru diminta khotbah di depan 130 pendeta di Kabupaten Klaten, ya. Nah, salah satu saudara yang saya ajar, yang saya ingat waktu itu adalah gini loh. Banyak sekarang gereja itu jemaatnya tidak dibangun sebagai keluarga. Dalam bentuk metafora yang lain, Alkitab itu bilang bahwa kita itu harus dibangun menjadi rumah Allah. Nah kalau hidup kita semua dibangun jadi rumah Allah, Tuhan janji Tuhan akan kirim bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Cari solusi. Artinya sebetulnya gereja Tuhan, keluarga Tuhan itu didesain oleh Tuhan untuk memberi solusi kepada dunia ini. Gereja itu didesain oleh Tuhan bukan pembuat masalah di dunia. Tapi Tuhan mendesainnya menjadi sebuah keluarga yang bisa memberi jawaban kepada siapa saja. Nah, kalau saya pakai metafora rumah, kayak gini gedung ini, ya. Ini dari batu bata yang disusun, betul? Nah, saudara bisa punya begini. Katakanlah ini, ya. Ini batu bata yang disusun. Kalau di sini ada batu bata banyak gitu ya. Tentu kita tidak akan mengatakan batu bata yang banyak ini bangunan. Yang akan kita katakan bangunan adalah batu bata yang tersusun rapi. Kalau Bapak Ibu membaca di Efesus pasal 4 ayat 16, ya, Tuhan memberikan 5 jawatan di sana. Buat apa?
Ternyata supaya jemaat itu dibentuk, dilengkapi. Dan ayat 16 berkata begini, supaya semuanya tersusun rapi, terikat satu dengan yang lain. Nah sekarang di akhir zaman ini saudara, mesti rada berhati-hati ya. Sehebat-hebatnya saudara mendengar khotbah di YouTube, itu tidak alkitabiah. Sekarang ini banyak orang mau ciptakan gereja online, gereja YouTube. Enggak pernah ketemu, yang penting sudah masing-masing ya followernya banyak. Itu saya bilang enggak alkitabiah. Kenapa tidak alkitabiah? Karena satu, melawan Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, Tuhan melarang umat Tuhan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Artinya umat Tuhan itu harus apa? Bertemu. Makanya ini pergumulan yang berat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya percaya ketika masa corona pandemi susah bertemu kelompok besar. Makanya saudara kita mungkin cara Tuhan kembali coba model ke Kisah Rasul. Ketemunya di mana-mana? Di rumah-rumah. Nah, ketika di rumah-rumah kan tidak banyak orang. Tapi intinya yang pesan firman Tuhan harus bertemu. Dibangun, karena kalau bertemu itu mulai kelihatan. Saling mengasihi satu yang lain itu akan kelihatan. Apalagi kalau makan bersama. Nah makanya kalau di tempat saya itu saudara, setiap minggu kedua itu makan besar. Tapi kalau tiap minggu itu makannya snack. Ya, itu nanti akan kelihatan. Kira-kira saling peduli enggak sama saudara yang lain. Dari apa? Cara mereka mengambil makanan. Itu diajar oleh Alkitab. Kan seringkali saya bilang begini, ya orang kalau lagi ngadepin meja makan gitu, kan kadang-kadang punya gini, punya iman memindahkan gunung kan, gede. Kadang-kadang dia nggak sadar begitu dimakan mau jadi nggak enak nih, karena semua dicampur-campur. Makanya coba saudara kalau lihat di pesta, habis itu kalau ditaruh piringnya di sana, masih banyak makanan tuh. Saya kalau di rumah, anak-anak di rumah makan nggak habis saya marahin. Ini berkat Tuhan. Kalau sampai Tuhan gak kasih berkat sama kita, repot kita ini. Karena gak menghargai berkat Tuhan. Nah, saya suka bilang begini saudara. Kadang-kadang orang kalau ngambil makanan lupa masih ada saudaranya yang lain. Makanya gak boleh punya iman memindahkan gunung itu kalau lagi makan bersama. Nengok dulu di belakang, berapa orang masih yang belum ambil. Nah, saya kasih contoh begini. Kalau telurnya tinggal 5, di belakang masih ada 10 orang. Ini akan menentukan bagaimana keputusan kita. Apa kita siapa cepat dia dapat atau masih ingat lihat yang lain. Nah itu ditentukan saudara. Nah ketika kita sadar bahwa kita keluarga, kita mulai akan belajar peduli sama orang lain. Makanya kalau saudara baca melihat dari 1 Korintus 11. Kenapa Paulus marah? Waktu perjamuan, kamu itu tidak perhatikan jemaat yang lain. Kamu makan makananmu sendiri kata Paulus. Karena tidak nunggu yang lain. Masa kamu tidak punya rumah untuk makan? Makanya Paulus berkata kalau kamu mau pergi bertemu, makan dulu di rumah. Supaya kalau di sini sudah bisa nahan lapar. Karena sudah makan di rumah. Sehingga kamu bisa saling berbagi sama yang lain. Karena ada orang mungkin yang tidak punya makanan. Itu sebabnya kita bisa bagi sama mereka. Saudara, kita harus usahakan antar jemaat itu makin melekat. Karena coba saudara, seperti batu bata ini kalau melekat kuat tidak bisa dihancurkan. Itu kerinduan Tuhan, tersusun rapi dengan kuat, terikat satu dengan yang lain, kata surat Efesus. Kenapa? Karena kita ini keluarga. Tuhan mendesain kita, menciptakan kita, membentuk kita supaya kita jadi keluarganya Tuhan. Nah, kalau keluarga pastilah kita saling peduli satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga ini kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, ayatnya di dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29.
Ya, ini yang masuk terjemahan lain. Ya. Saya baca begini, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Tuhan itu ciptakan kita, memanggil kita jadi anak Tuhan. Tujuannya gini loh, untuk kita jadi serupa dengan Tuhan. Nah makanya mungkin gini, moga-moga ini tadi PowerPoint-nya. Ya ini agak beda yang di sini sama di sini saya. Karena tadi ada ini sebetulnya PowerPoint yang sudah direvisi sebenarnya, tapi yang keluar yang lama. Nah gini, hidup kita itu akan diproses sama Tuhan, diuji terus-menerus sama Tuhan. Tujuannya begini loh, supaya kita terus menjadi serupa dengan Tuhan. Nah waktu hidup kita nih mengalami proses dari Tuhan, Tuhan proses dengan tujuan supaya hidup kita ini terus menjadi serupa dengan Tuhan. Nah saya mau bilang begini, apa ukurannya menjadi serupa dengan Tuhan? Minimal Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita melihat apakah kehidupan kita itu sudah semakin bertumbuh di dalam keserupaan dengan Tuhan adalah begini. Bagaimana cara berespon kita? Saya ulangi, untuk melihat apakah kehidupan kita ini sudah semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Lihatlah kehidupan kita itu dalam berespon, ya. Nah itu betul tadi. Ya itu tadi, ya. Berarti berikutnya betul berarti. Naikin satu. Ya ini betul. Ya berikutnya itu berarti betul. Kalau ini yang betul. Nah bagaimana kita berespon? Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupanmu. Bagaimana kita meresponi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah sekali lagi, cara kita berespon terhadap banyak hal, itu akan memperlihatkan kehidupan kita itu apakah sudah semakin serupa dengan Tuhan atau tidak. Berikutnya adalah begini, waktu janji-janji firman Tuhan tertunda, tidak terjadi dalam kehidupanmu, bagaimana respon kita? Nah, semua ini sedikit daftar ya kira-kira. Ketika terjadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, respon kita bagaimana? Ketika hidup kita makin serupa Tuhan, karena proses pembentukan dari Tuhan lewat firman-Nya, Tuhan kasih ujian-ujian, kita pasti akan lulus ketika kita diizinkan oleh Tuhan mengalami proses dalam kehidupan kita. Lulusnya kenapa? Karena respon kita benar. Waktu hidup kita mengalami masalah yang mustahil secara manusia bisa diselesaikan. Bagaimana respon kita? Apalagi waktu doa-doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Bagaimana kita merespon itu semua? Banyak orang sudah waktu doanya tidak dijawab sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Itu artinya responnya salah. Artinya juga sebetulnya dia sedang tidak bertumbuh di dalam keserupaan dengan Tuhan. Nah saudara, waktu terjadi kritik-kritik yang sebetulnya itu kritik tidak layak saudara terima. Tapi waktu kritik datang dalam kehidupan kita, apakah kita berespon dengan benar? Waktu saya dan saudara berespon dengan benar, itu akan menunjukkan bahwa ada pertumbuhan di dalam keserupaan dengan Tuhan. Nah, waktu kehidupan kita mengalami tragedi-tragedi yang gak masuk akal. Mungkin kita sudah berdoa, semuanya kita sudah lakukan apa yang kata firman Tuhan katakan. Tapi terjadi sebuah tragedi yang tidak pernah masuk akal di pikiran kita. Bagaimana kita beresponnya? Waktu saya dan saudara berespon secara benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sedang menunjukkan bahwa kehidupan kita mengalami pertumbuhan di dalam keserupaan dengan Tuhan. Nah termasuk juga
waktu saudara mengalami cuaca yang gak enak. Saudara berharap panas, tiba-tiba hujan turun. Ketika kita berespon secara salah, sedang menunjukkan sebetulnya belum adanya pertumbuhan secara rohaniah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hidup ini sebetulnya kalau saudara perhatikan salah satu cara yang Tuhan buat bagaimana kita itu makin serupa dengan Tuhan adalah lewat yang namanya ujian. Tuhan itu pengen saya dan saudara itu lulus di dalam ujian. Ya. Waktu saya dan saudara sadar bahwa kehidupan itu penuh dengan ujian dari Tuhan untuk kita naik kelas, kita akan sadar bahwa tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan ini. Semuanya dalam kacamata Tuhan itu berlaku penting. Ketika saya dan saudara connect dengan sorga, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya penting bagi kehidupan kita untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam keserupaan dengan Tuhan. Nah, saya nggak tahu kehidupanmu tahun 21. Tapi saya cuma mau katakan, mari berespon yang benar. Karena ketika kita berespon dengan benar, maka saudara akan lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu memperlihatkan bahwa kehidupan kita ini ada kemajuan di dalam keserupaan dengan Tuhan. Yang keempat, saudara, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Ya, nah Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, menurut ayat ini saudara, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Nah, Alkitab bilang perbuatan baik ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara ada di dalam itu. Nah, saya ambil dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Living Bible, ayat 10 itu berkata begini ya. Allah sendirilah yang telah menjadikan kita apa adanya dan memberi kita hidup baru dari Kristus Yesus. Dan sejak lama Dia merencanakan bahwa kita harus menghabiskan hidup ini untuk membantu orang lain. Bilang amin. Ini loh, Tuhan kasih tujuan yang keempat buat saya adalah saya dan saudara ini harus melayani Tuhan. Karena Tuhannya ada di sorga, bagaimana cara melayani Dia? Melalui hidup kita, melayani orang lain. Lihat saya ulangi baca nih ya, terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Sejak lama Dia merencanakan bahwa kita harus menghabiskan hidup ini untuk membantu orang lain. Nah tadi saya sudah kasih ilustrasi. Umur manusia kata Alkitab kalau enggak 70, 80. Berarti dari sekarang sampai ke 70 atau 80 tergantung Tuhan berapa lama kita ini di dunia. Alkitab bilang ayo habiskan hidup kita ini untuk bantu orang lain, melayani Tuhan. Saya dan saudara ada di muka bumi ini gini loh, untuk memberi kontribusi. Saya dan saudara diciptakan bukan hanya menghabiskan sumber daya yang Tuhan beri. Tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara ini memberi kontribusi. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, waktu saya tadi baca ini ya, lagi duduk di situ baca ini, tiba-tiba Tuhan ingetin saya. Nah, saya tadi selama perjalanan dari Pati ke Tuban, saya dikirimi video singkat WA di WA. Jadi videonya itu kira-kira gini, ada sekelompok anak-anak Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kira-kira doanya begini, Tuhan, tolong Tuhan, berkatilah orang-orang miskin, berkatilah orang-orang yang tidak punya makanan. Ini doanya kira-kira gitu. Tiba-tiba, saudara di video itu, Tuhan bersuara dari sorga. Nah,
Tuhan kira-kira menjawab ketika mereka berdoa. Tuhan tiba-tiba memanifestasikan dirinya. Dan Tuhan ngomong begini. Ya, jualah semua apa yang kamu punya dan berikanlah kepada orang miskin. Itu jawaban Tuhan. Mereka lagi berdoa ya. Tuhan berkatilah orang-orang miskin. Baru Tuhan jawab. Jual semua hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Kaget semua yang berdoa, mulai melek semua. Dan saling melihat satu dengan yang lain. Nah, terus yang satu ini satu penasaran. Kira-kira nanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau meyakinkan, saya tidak salah dengar tadi. Tuhan ngomong lagi, ya jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Ya, begitu mereka sudah yakin sebetulnya ini betul-betul suara Tuhan. Mereka saling nengok satu dengan yang lain. Tiba-tiba ada satu orang yang teriak, hantu, hantu. Nah, itu suara hantu dan dia kabur semua. Saya merenung di video singkat itu. Kadang-kadang kita ini berdoa sebetulnya jawaban doanya itu sudah ada pada diri kita. Cuman kadang-kadang kita terlalu berkeras hati. Nah, gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya enggak cuma ngomong ini, ya. Setiap Rebu di jemaat kami yang di Pati, bapak-bapak itu turun ke jalan. Ini bapak-bapaknya nih. Saya bingung juga tahun ini mereka lebih aktif. Waktu awal Januari, tanggal awal mereka kumpul, ya. Mereka sudah melakukannya itu sudah tahun lalu sudah lakukan tiap Rebu. Tapi sekarang mereka tahun ini lebih mau meningkatkan lagi. Tidak cuma di area Pati, tapi sebulan sekali akan ke luar kota. Gitu kira-kira. Mereka tiap Rebu itu sudah diatur, turun ke jalan-jalan, ya, memberi makan kepada orang-orang yang ada di kolong jembatan, yang tidak bisa makan. Bahkan sekarang mulai ditingkatkan, saya bilang berdoa sama Tuhan. Karena di setiap kali mereka keliling hari Rabu itu, saya perhatikan ada 1, 2, 3 orang ya yang hidup di jembatan, ya. Hujan pun tetap di situ, semua tetap di situ. Nah, saya bilang sama mereka, ketika kamu mulai keliling setiap hari Rabu, mulai turun ke jalan-jalan, coba lihat dan mulai berdoa. Karena menurut ayat ini saya beritahu saudara, kita harus menghabiskan hidup ini untuk membantu orang lain. Saya bilang sama bapak-bapak ini, ya, kalau memberi, cara memberinya mesti baik. Jangan karena mentang-mentang kita yang punya wis dikasih. Oh, gitu. Karena ini orang yang katakanlah apa ya, orang yang papa, yang bau dan lain sebagainya. Jangan, saya bilang. Bagaimana caranya? Saya enggak tahu kapan hari saya dikirimin sebuah video juga di WA. Luar biasa itu. Mau memberi bantuan, tapi yang memberi ini hormat dulu. Kepada yang mau diberi. Setahu saya itu bukan Kristen. Saya ngomong sama bapak ini. Bayangkan yang bukan anak Tuhan saja. Cara memberi kepada orang susah, hormat dulu. Bukankah kita punya nilai hidup yang lebih baik? Dari mana nilai hidup kita yang lebih baik? Alkitab yang ajarkan, kan kira-kira begitu. Ya, kalau saya perhatikan ada golden rule yang diajar oleh Alkitab. Kalau kamu mau diperlakukan seperti apa oleh orang lain, lakukan dulu sama orang lain. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa yang keempat ini, saya dan saudara diciptakan untuk melayani Tuhan. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Lewat kita melayani orang lain. Saudara bisa merenungkan, bisa memikirkan, bisa berdiskusi dengan satu yang lain. Mulai perhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya saya bilang tadi di awal, ya. Karena ini khotbah awal tahun, saya biasanya selalu punya kebiasaan. Ya, kalau masih Januari semua khotbahnya itu PR semua. Ya. Nah, tapi kalau kita melakukannya, saudara sedang menyenangkan hatinya Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa berdoa. Saya berharap bahwa kita tidak usah berdoa seperti yang di WA tadi itu ya. Waktu Tuhan jawab, kamu yang harus menjadi jawaban. Sama seperti kalau saudara baca di Alkitab, ya.
Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu yang harus beri mereka makan. Nah ini tantangan buat kehidupan kita. Tapi ingat yang keempat, saya dan saudara dipanggil untuk melayani Tuhan lewat manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita lakukan firman Tuhan, sumber daya sorga itu akan nyata. Saya kasih kesaksian gini. Nah, Januari ini saya tuh udah banyak ngalami bagaimana pengalaman dengan Tuhan. Jadi khotbah kepada 130 pendeta itu, ya itu sudah diminta jadwalnya itu kalau nggak salah tanggal 2 atau tanggal 3 Januari. Pertama yang telepon saya ini, Pak Onel bisa enggak beri motivasi, beri dorongan kepada pendeta-pendeta di desa ini. Ya, kurang lebih 130 sampai 150 nanti yang hadir. Nah, sebelum saya ngomong iya, saya tanya dulu sama dia. Selain khotbah, kira-kira Bapak harapin apa lagi sama saya? Tiba-tiba nih pendetanya nih ngomong gini, ya tolong Pak, karena ini yang datang nanti pendeta-pendeta dari desa, pulangnya tolong kasih transport. Jadi maksudnya saya ngasih transport, oh iya. Saya tanya berapa per orang Pak, ya enggak usah banyak-banyak, 100.000 saja. Yang cuma buat transport, berbensin pulang ke desanya. Jadi saya ngitung dengan cepat gini, berarti kalau 150 maksimal, berarti 15 juta. Ya Pak, saya bilang gini, minta waktu 3 hari, saya belum jawab dulu iya. Loh kok 3 hari Pak? Iya saya berdoa dulu, saya kan bukan bos, bukan pengusaha. Saya tanya dulu Bapak saya di sorga ngasih duit gak sama saya? Kalau Bapak saya di sorga ngasih duit sama saya, mau kasih apa saya sama mereka? Nah, jadi saya minta waktu 3 hari, berikut 3 hari saya kasih jawaban. Saya tak berdoa dulu gitu. Ya, dalam 1 sampai 3 hari saya berdoa. Saya cuma ngomong gini sederhana. Bapak, kalau Bapak mau saya khotbah kepada hamba-hambamu, ya tolong kasih duitnya. Singkat cerita, Bapak bener ngasih. Ya. Nah, waktu bener ngasih, saya telepon pendetanya. Pak, saya siap khotbah. Oh, siap Pak Onel ya? Oh ya, udah siap semuanya. Termasuk 100.000 per orang. Karena Bapa di sorga sudah memberi. Ya. Nah, saya cuma mau bilang begini. Kalau hidup kita menggenapi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup ini, saudara enggak usah takut. Sorga sumber dayanya itu siap backup kita. Kalau kita lakukan kemauan Tuhan. Tapi kalau yang kita lakukan kemauan kita, tidak ada garansi Tuhan harus jamin. Tapi kalau kita lakukan kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak usah takut. Tuhan pasti menggenapi semua kehendak dan rencananya. Sumber daya Tuhan itu banyak. Tapi yang Tuhan mau, ayo saya dan saudara, hiduplah sesuai dengan tujuan-tujuan Tuhan. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terakhir ini gini. Saya dan saudara diciptakan untuk sebuah misi. Nah Yohanes 17 ayat 18 berkata demikian. Ya Yohanes 17 ayat 18. Tuhan Yesus berkata demikian. Perhatikan ini. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Ini Yesus ngomong ya. Ngomong sama Bapaknya. Sama seperti engkau telah mengutus aku Yesus ke dalam dunia. Jadi Yesus ke dalam dunia itu diutus oleh Bapaknya. Demikian pula kata Tuhan Yesus, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi yang kelima ini Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik bahwa saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah misi. Misi apa? Misi penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara, tidak bisa saya dan saudara beralasan, saya belum pernah sekolah Alkitab, saya belum pernah kursus Alkitab. Tidak ada alasan. Tapi Alkitab berkata begini, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan supaya saudara dan saudara ini menjadi apa? Menjadi rekan sekerja Tuhan.
menyelamatkan manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baca bagaimana pengalaman Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Saudara, tapi saya baca dalam versi bahasa Inggris itu berkata demikian. Ya, itu yang warna merah. Adapun saya tidak menganggap hidup saya sebagai nilai apapun, hanya bahwa saya menyelesaikan perlombaan, perhatikan yang warna merah, dan menyelesaikan misi yang saya terima dari Tuhan Yesus untuk bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah. Sama seperti Paulus, dia sadar bahwa dia diciptakan untuk sebuah misi. Dia berkata, saya mau menyelesaikan misi yang saya terima dari Tuhan Yesus. Apa itu misinya? Bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah. Saya dan saudara ini dipanggil, ya. Nah, itu sebabnya saudara, termasuk saya tadi ceritakan kemarin saya rapat Bamak. Jadi waktu saya dipilih jadi ketua Bamak, saya mulai berdoa sama Tuhan, apa yang harus dikerjakan. Nah, maka salah satu ya yang saya sampaikan kepada pendeta-pendeta yang lain bahwa ada beban misi yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan ini. Apa yang kami kerjakan? Di seluruh kabupaten nanti kami akan bikin survei dan pemetaan. Ya, karena begini, cukup banyak yang terhilang. Ya, kalau kita sadar cukup banyak anak-anak Tuhan yang sekarang sudah tidak aktif. Bahkan pelan-pelan karena faktor ekonomi, karena faktor jodoh terhilang. Itu sebabnya saudara saya sebut begini, kita punya tugas dari Tuhan mencari yang terhilang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa mulai kita lakukan dalam kehidupan kita secara sederhana. Bagaimana kita terlibat dalam misi penyelamatan secara sederhana. Tidak usah jauh-jauh. Saudara mungkin di jemaat ini, saudara dulu kenal si A atau si B, dan sekarang sudah tidak lagi beribadah. Mulai mendoakannya, nomor satu. Setelah mendoakannya, mengunjunginya. Intinya saudara, kita tidak boleh terjadi seseorang tinggalkan Tuhan. Nah, karena sudah di Ibrani diberitahu, waspadalah kata firman Tuhan. Jangan sampai ada orang yang murtad. Makanya bagaimana supaya orang tidak murtad? Saya dan saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk memperhatikan, untuk menasehati, untuk mendoakannya, untuk mengunjunginya dan lain sebagainya. Nah, tadi saya cerita jemaat di tempat saya yang bapak-bapak itu. Nah, sekarang ketika mereka sudah setiap Rabu itu turun ke jalan-jalan, ya, berapa minggu ini mereka mulai terpikir yang lain lagi. Bagaimana setelah selesai keliling, ya, bagi, ngasih makan, kita mencari orang-orang atau jemaat yang sudah lama tidak hadir. Mengunjunginya. Nah, mereka mulai berinisiatif. Ya. Saya cuma mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah misi. Dan percayalah kalau kita sekali lagi seperti saya katakan tadi. Kita mengerjakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti membackup semua yang kita butuhkan. Kenapa? Apalagi ini loh. Hatinya Tuhan itu Alkitab berkata, Bapa rindu semua manusia ini diselamatkan. Jadi waktu saya dan saudara ngomong sama Bapak, ini aku Bapak, utus aku. Saudara, kalau zaman dulu saya diajarin sama pendeta-pendeta senior. Kalau kamu duduk lihat bangku yang kosong begini, dia ajarin gini, doain bangku yang kosong ini. Supaya minggu depan isi jiwa. Tapi saya mau bilang begini, jangan bangkunya yang didoain. Cari orangnya, didoain mulai pertama. Kedua saudara, coba perhatikan dalam keluarga kita. Ada nggak di keluarga kita yang belum kenal Yesus? Karena jelas secara Alkitab, orang yang tidak percaya Yesus, jelas Alkitab berkata, kita sedang pergi ke neraka. Kira-kira kita gini, tega nggak sih?
secara sadar kita tahu orang tua kita, papa, mama, adik, kakak, family tanpa sadar sedang pergi ke neraka karena tidak kenal Yesus. Bukankah ini menjadi tugas saya dan saudara untuk memperkenalkan Yesus? Ya seperti Paulus katakan, bersaksi tentang Injil kasih karunia. Apa itu Injil? Kabar baik. Kita cuma disuruh memberitakan kabar baik. Kalau sudah disampaikan, nah saudara sudah terbebas. Yang penting disampaikan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian. Nah saya satu saat mendapati ini saudara. Ini sungguh-sungguh nelak memukul kehidupan saya. Nah gereja katanya. Ya ini saya ambil dari sebuah Instagram. Ya, gereja akan berubah menjadi sebuah klub jika anggotanya tidak pergi memberitakan Injil dan memuridkan sesama. Saya simpulkan gereja tanpa dua hal ini, tanpa penginjilan, tanpa memuridkan orang, maka dia tidak ubahnya sebuah klub saja. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin saudara berkata PR-nya terlalu berat. Tapi ingat ketika saya dan saudara melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Nomor satu mulai dulu yang sederhana. Ayo bikin senang Tuhan dulu. Bikin tertawa Tuhan dulu. Terus mulai yang kedua. Sadar kita ini keluarga. Keluarga. Ayo makin diperkuat hubungan keluarga. Ya, saya ingat tuh ibu-ibu di tempat kami. Ya, nggak tahu didesain gimana sama istri saya tiap Rebu. Ya. Kalau dulu mungkin rada susah dikumpulin ya. Ternyata ini tahun baru punya ide baru. Ya. Jadi sebelum bicara rohani mereka diajak senam dulu. Ternyata ini ibu-ibu banyak senang diajak senam. Kenapa? Udah mulai gembrot-gembrot ya badannya. Jadi diajak senam-senang gitu. Undang pelatih senam. Ya saya tanya sama istri saya. Itu emang ibu-ibu mau bayar? Mau. Loh, kok bisa mau? Ya semua pengen sehat. Nah ya udah. Nah selesai senam mereka bicara firman. Bicara firman, bersekutu dan lain sebagainya. Jadi dibilang ini, sehat jasmani, sehat rohaninya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, memang harus kita punya ide banyak. Berdoa sama Tuhan. Saya dulunya gak pernah mikir gitu ya. Tapi sekarang ibu-ibu jadi semangat kumpul karena senam dulu badannya sehat. Suruh bayar mau lagi. Nah bayangin saudara. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu saudara sekalian. Nah kemarin waktu saya khotbah di Klaten, ada seorang hamba Tuhan yang datang sama saya gini. Ya. Pak Oniel, di gereja saya, kami sekarang bikin pemuritan ala India. Saya cuma bilang begini, terserah pemuritannya bagaimana, mau ala India, mau ala Papua, ala mana. Sang penting perintah Tuhan itu, jadikan semua bangsa murid. Artinya jemaat itu mesti dimuridkan. Banyak cara bagaimana memuridkan, yang penting jadi murid. Saya tidak pernah bicara polanya, modelnya, yang penting murid. Kalau cuma sekedar pengikut, apalagi yang ngefans sama Yesus, waduh. Nah karena sekarang ini banyak umat Tuhan cuma sekedar ngefans sama Tuhan Yesus. Nah saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya dan saudara fokus kepada 5 tujuan ini, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan termotivasi, hidupmu akan fokus, saudara akan kehilangan waktu banyak hal. Saya juga belajar fokus kepada 5 hal ini. Ya selalu saya tanya apa ya hari ini hidup saya. Kira-kira Tuhan sudah tertawa gak sama saya? Kalau kira-kira hari ini Tuhan jengkel sama saya, cepat-cepat saya pemberesan sama Tuhan. Supaya apa? Hubungan kita selalu benar dengan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya saya berdoa supaya hidupmu tahun ini lebih bertumbuh lagi dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Biarlah kita masing-masing berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau menghidupi tujuan-tujuan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan, tolong aku Tuhan.
supaya aku hidup dengan tujuan-tujuan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu saudara sekalian, mari mulai malam hari ini kita berkomitmen hidup menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mempersiapkan kehidupan kita selama di dunia ini, kamu akan berbahagia nanti ketika kamu masuk di alam kekekalan. Karena kamu sudah mempersiapkan diri. Hari malam hari ini, yang sungguh-sungguh rindu berkomitmen tiap hari mau menggenapi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup ini. Angkat tanganmu, saya akan berdoa buat saudara malam hari ini. Supaya kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kita gak mampu. Hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan. Tapi percayalah, ada kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu menyelesaikan semua tujuan-tujuan Tuhan. Dan kita semua nanti akan mengakhiri pertandingan yang baik, kata firman Tuhan. Nyanyi satu kali lagi, saya akan berdoa buat saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi, hidupku, haleluya, haleluya, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Malam ini kami datang kepada Tuhan. Khususnya hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sangat rindu supaya dalam hidupnya menggenapi tujuan-tujuan Tuhan dalam muka bumi ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kasih karunia, kekuatan kepada mereka supaya tiap hari mereka berjalan dalam hidup menggenapi tujuan-tujuan Tuhan. Hamba berdoa biar hidup kami semua fokus Tuhan. Kami tidak mau kehilangan fokus menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kami rindu ketika kami selesai di muka bumi ini, kami didapati oleh Tuhan sebagai hamba yang setia, menyenangkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba terus berdoa buat hamba-Mu Pak David sekeluarga, biarlah Tuhan terus pakai mengembalakan domba Tuhan di tempat ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, satukan kami semua sebagai keluarga Allah di tempat ini untuk bersama-sama meninggikan panji salibnya Tuhan, menyelesaikan misi yang Tuhan bebankan
banyak jiwa-jiwa boleh dibawa ke gudangnya Tuhan, ke dalam kerajaan-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya berkata, amin. Selamat malam, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada malam hari ini. Amin. Senantiasa jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Dan untuk Bapak Otniel Lumowa, terima kasih untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk sepekan ke depan. Pada Kamis minggu depan, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ki Bagus Heruyono di hari Kamis untuk Tuban Blessing. Ya, tetap di tempat ini mulai pukul 6 sore. Ya, dan untuk besok hari Jumat akan ada Beware. Ya. Beware jam 5 sore di ruang Esther dengan dress code-nya hijau. Ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan. Ya, yang telah mempersiapkan amplop persembahan kita angkat. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu Tuhan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan, boleh menjadi kesukaan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua yang terbaik Engkau yang telah menyediakannya bagi kami Tuhan. Jika kami berjalan menurut semua jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kini kami mau memberi Tuhan yang terbaik Tuhan yang daripada Engkau. Biarlah kembali untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, hati yang senantiasa mengasihi Engkau Tuhan, memberi dengan sukacita. Kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beri, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau nyanyikan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will
been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari katakan, all my life you have been faithful. Mari kita berdiri bersama, katakan, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Kau sungguh setia. So good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Bapak, malam hari ini tidak ada kata lain yang dapat membuat Engkau senang kecuali kami tetap bersyukur dalam segala keadaan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah setiap umat-Mu yang telah mempercayakan dirinya kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia, akan tetap dapat bertahan sampai Engkau datang kali yang kedua. Sebagaimana Engkau telah menetapkan di dalam gereja yang saat ini sedang kami rintis dan sedang kami jalankan, Engkau telah memberikan beban dalam hati hamba-Mu agar supaya hamba-Mu dapat membawa mereka semua untuk tetap dalam hadirat-Mu, sehingga mereka mengalami pemulihan dan bahkan memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi pelajaran untuk tetap meningkatkan mutu kualitas iman percaya umat-Mu di tempat ini. Maka biarlah pengajaran demi pengajaran yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini benar-benar terwujud sampai kepada kerajaan sorga yang menjadi harapan mereka bersama. Engkau berkati hidup nikahnya. Engkau juga memberkati sebagaimana Engkau telah menetapkan menjadi ketua Bamak di Pati. Engkau juga akan menetapkan hamba-Mu ini menjadi pengajar-pengajar-Mu kemanapun Engkau utus, dan Engkau menetapkan akan sikap hidupnya yang terus-menerus dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, Engkau juga melawat umat-Mu yang telah kehilangan salah satu keluarganya.
Maka Engkau juga memberkati keluarga almarhum Tintin Sanjaya. Semuanya agar supaya tercipta persatuan dan kesatuan untuk saling menguatkan yang lemah. Sehingga apa yang telah Engkau tetapkan akan terikat dan menjadi kesukaan bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati umat-Mu yang sedang menderita sakit. Engkau juga melawatnya oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Engkau menyembuhkan mereka semua. Engkau juga menyediakan makanan dan minuman ketika mereka mengabdikan diri di dalam ibadah. Engkau juga menjaga melindungi mereka dari segala bentuk niat-niat orang jahat dan kuasa-kuasa gelap yang ingin memisahkan kasih-Mu dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati yang percaya. Arahkanlah pikiran dan hati-Mu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Maka kemanapun engkau pergi dan datang, engkau selalu dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu, tiba kembali ke rumah masing-masing dan pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidup-Mu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil dan engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.